Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program sertifikasi halal gratis atau Sehati. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiradityo Sunardo, biasa dipanggil Adit. Langsung aja kita mulai. Yang pertama yaitu tentang dasar hukum wajib sertifikasi halal 2024. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan juga Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang jaminan produk halal. Nah, di dalam Undang-Undang nomor 33 tersebut, MUI memberikan kewenangan kepada BPJPH untuk proses sertifikasi halal. MUI juga sudah merubah logo halal menjadi lebih simpel, modern, dan lebih menarik lagi. Nah, selanjutnya di dalam PP nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, dalam pasal 140 menerangkan bahwa pemahaman kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat 2 huruf A dan huruf C dimulai tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Lalu dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, dalam pasal 2 menjelaskan bahwa produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, dalam pasal 149 terdapat sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelaku usaha berupa 1. Peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, dan atau penarikan barang dari peredaran. Selanjutnya dalam hal penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dan ayat 3 huruf B, paling banyak yaitu 2 miliar rupiah. Nah, selanjutnya tentang dasar hukum program sertifikasi produk halal gratis. Nah, dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, dalam pasal 24 menerangkan bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Selanjutnya, kriteria dan prioritas pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: yang pertama, belum pernah mendapatkan fasilitas atau pembiayaan sertifikat halal; kedua, memiliki nomor induk berusaha atau NIB; yang ketiga, memproduksi barang bukan penjual. Selanjutnya tentang Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2021 pasal 19 menerangkan bahwa pendamping proses produk halal atau PPH melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan usaha pelaku usaha. Kedua, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi bahan dan proses produk halal. Selanjutnya tentang keputusan Kepala BPJPH nomor 22 tahun 2023 tentang petunjuk teknis dalam proses produk halal, dalam kewajiban halal pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan pernyataan pelaku usaha. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dicek di keputusan kepala tersebut ya. Nah, selanjutnya apa itu sertifikasi halal gratis atau Sehati? Nah, Sehati adalah program subsidi 100% atas biaya pengurusan sertifikat halal yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha mikro yang memproduksi makanan dan minuman olahan dengan proses sederhana dan rendah resiko. Nah, selanjutnya terdapat 13 jenis produk makanan yang dapat mengikuti program Sehati ini. Di antaranya yaitu produk olahan buah dan sayur, permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakery,
ikan dan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula madu pemanis, garam, rempah, saus, dan kecap, makanan ringan siap santap, kedai makanan dan kedai minuman, susu dan analognya, lemak, minyak, dan emulsi minyak, dan juga terakhir es untuk dimakan. Nah, untuk detailnya saya percepat saja ya, nanti bisa dicek sendiri. Nah, selanjutnya terdapat 6 jenis produk minuman yang dapat mengikuti program Sehati ini. Di antaranya yaitu aneka minuman ringan non soda, kopi, teh, dan sari kacang, susu dan campuran susu, minuman tradisional dan jamu, produk jus buah dan sayuran, dan juga konsentrat buah dan sayuran. Untuk detailnya saya percepat juga, nanti bisa dibaca sendiri. Selanjutnya tentang proses pengajuan sertifikasi produk halal gratis atau pengajuan Sehati. Nah, untuk alurnya sendiri di sini pendamping PPH itu melakukan proses verifikasi dan validasi proses pembuatan produk yang diajukan oleh pelaku usaha. Selanjutnya data yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha yaitu KBLI dan NIB. Yang pertama KBLI yaitu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang harus sesuai dengan 61 KBLI yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Jadi selain itu tidak bisa masuk. Yang kedua yaitu NIB atau nomor induk berusaha, dapat diurus secara mandiri maupun melalui jasa pengurusan. Nah, selanjutnya prosesnya yaitu pelaku usaha melakukan pengisian data produk yang meliputi nama produk, foto produk, bahan kemasan, proses produksi, bahan baku, dan juga bahan pembersih. Dan untuk proses selanjutnya yaitu kemudian si pelaku usaha melakukan pengajuan sertifikat halal dengan kurun waktu sekitar 14-60 hari kerja sejak melakukan submit. Nah, prosesnya yaitu antara lain verifikasi data, sidang komite fatwa, dan juga penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. Nah, sebagai catatan yaitu pengajuan sertifikasi halal gratis bisa lebih lama waktunya apabila data tidak sesuai standar BPJPH, atau karena adanya proses pengembalian pengajuan, atau karena banyaknya pengajuan. Nah, gitu. Nah, ini untuk alur proses pengisian data di sertifikat halal.id ya. Dan ini juga contoh produk yang juga sudah lolos verifikasi. Nah, ini untuk alur proses pengisian data di sertifikat halal.id. Nah, jadi untuk alurnya sendiri si pelaku usaha melakukan pengisian data di sertifikat gratis.id dan juga dengan mengisi kode ID registrasi si pendamping PPH tersebut. Kemudian si pendamping dan juga pelaku usaha mendapatkan email konfirmasi untuk pengajuan awal. Nah, setelah itu tim QA akan mengecek hasil inputan tersebut, dan setelah selesai maka data tersebut siap diinput di si halal. Nah, ini adalah contoh sertifikat halal yang sudah terbit ya. Nah, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Yuk segera dihalalin produknya, makin berkah, makin unggul, makin laris, makin sejahtera. Nah, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.